Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah hari pertama di kelas 7. Anak-anak sekalian, nama Bapak Dr. Andes Hairudin. Bapak akan mengajar pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Anak sekalian, di awal pembelajaran IPS pagi hari ini, Bapak hanya akan sedikit menjelaskan hakikat pembelajaran IPS agar kamu tahu apa sesungguhnya IPS itu, apa-apa saja yang akan dipelajari di tingkat SMP ini. Anak sekalian, jadi di SMP ini IPS itu yang dipelajari itu perpaduan gabungan, ada sejarah, ada ekonomi, ada geografi, ada sosiologi. Ini yang akan dipelajari di IPS. Anak sekalian, sebelum kita mempelajari hakikat pembelajaran IPS pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai anak kalian? Anak kalian, mari kita mulai PJ pagi hari ini. Memperhatikan hakikat pembelajaran IPS. Nah kalian, kamu lihat gambar di layar video ini. Itu ada ibu dengan anak lagi main air di tengah banjir. Juga ada asap jadi luapan karena letusan gunung api. Ya, perhatikan ilustrasi ini, apa hubungannya kaitan dengan IPS. Berikutnya, ini ada gambar-gambar, foto-foto orang yang meninggal, bekas-bekas tsunami di Aceh. Juga ada gambar-gambar orang-orang tawuran, juga yang narkoba, yang mabok-mabokan. Apa hubungan dari semua gambar ini dengan pembelajaran IPS? Ya, perhatikan asalnya gambar ini ya. Hubungannya apa dengan IPS? Selanjutnya, apa sebenarnya IPS itu? Lihat, pengertian IPS. IPS adalah bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Yang berikutnya masih penting IPS, yaitu studi yang memperhatikan pada bagaimana orang membangun kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan anggota keluarganya, bagaimana memecahkan masalah, bagaimana orang hidup bersama, bagaimana orang mengubah dan diubah oleh lingkungannya. Ini juga masuk kategori pengertian IPS. Selanjutnya pendapat. Yang pertama dari Muriel Crosby. Perhatikan ini ada 3 poin. Ya tadi itu. Bagaimana orang membangun kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan anggota keluarganya. Bagaimana orang memecahkan masalah-masalah sosial. Bagaimana orang hidup bersama. Bagaimana orang mengubah dan diubah oleh lingkungannya. Selanjutnya menurut M. Numan Sumantri. Perhatikan itu. Program pendidikan IPS merupakan perpaduan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora, termasuk di dalamnya ada agama, filsafat, dan pendidikan. Bahkan IPS juga dapat mengambil aspek-aspek tertentu dan ilmu-ilmu kealaman dan teknologi. IPS merupakan pelajaran yang cukup komprehensif atau menyeluruh untuk menyikapi dan memecahkan masalah-masalah sosio kebangsaan di Indonesia. Itu maka semuanya ini adalah pengertian daripada IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Lanjut misalnya, prinsip dan tujuan IPS. Ini prinsipnya nih. Prinsip ini Bapak nggak bacakan, kamu baca sendiri. Perhatikan apa prinsip IPS itu. Ya. Di bawah yang ketiga, suatu mata pelajaran yang terkait dengan aspek-aspek dari ilmu-ilmu sosial yang sudah diseleksi dan diadaptasi disesuaikan untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Ini ya prinsip.
Lanjut, ya ini cabang-cabangnya ini. Ada sejarah, ada geografi, sosiologi, antropologi, agama, kesehatan, politik, ekonomi, psikologi sosial. Filsafat ini semua adalah bagian dari ilmu-ilmu sosial sekalian. Berikutnya, tujuan pembelajaran IPS. Membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik, mampu berpikir untuk memahami, menyikapi, beradaptasi, dan memecahkan masalah sosial, memahami, mewarisi, dan mengembangkan kebudayaan bangsa Indonesia. Ini tujuan daripada pembelajaran IPS anak semua. Membaca yang perhatikan ya. Selanjutnya sebelum kita akhiri kajian pagi hari ini mengenai IPS sebagai ilmu pengantar yang kamu paham nanti selanjutnya, perhatikan tugas anak sekalian. Ini tugas ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Tugas pertama nih, kita kaji IPS pagi ini. Tugas pertamanya, nomor 1, jelaskan pengertian IPS. Ilmu pengetahuan itu apa? Yang kedua, sebutkan tujuan pembelajaran IPS. Yang ketiga, apa hubungannya video di bawah ini dengan pelajaran IPS? Perhatikan videonya nih. Putarkan videonya, kamu perhatikan, lalu apa hubungannya dengan IPS? Tawuran pelajar ini terjadi di lapangan Merdeka Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dua sekolah menengah kejuruan Pasundan dan Angkatan Muda Siliwangi atau AMS terlibat saling serang dengan menggunakan bambu dan gir yang diikat tali panjang. Lihat ya, aksi tawuran baru bubar setelah aparat kepolisian dari Polsek Cikole melepaskan tembakan ke udara. Para pelajar pun kocar-kacir dan menjadi bulan-bulanan warga yang geram. Diduga aksi tawuran ini sudah direncanakan melalui media sosial WhatsApp. Itu secara spontan, itu tidak ada istilah dendam-dendam, tapi tiba-tiba ada spontan aja itu. Biasanya janjian dulu atau gimana, Pak? Ya sepertinya lewat SMS ataupun WA gitu. Ya. Barang bukti yang diamankan apa aja tadi? Barang bukti sementara yang diamankan ada beberapa tali ya. Pertama kali kayaknya sabuk dengan gear gitu. Pelajar tertangkap pun disanksi berjalan jongkok hingga ke Mapolres Sukabumi Kota. Tercatat ada 8 orang pelajar yang diamankan, kedapatan membawa senjata tajam seperti gear. Selain itu, 1 unit handphone yang digunakan untuk mengajak tawuran turut disita. Ke-8 pelajar tersebut baru akan dilepaskan setelah mendapatkan pembinaan dan memanggil orang tua serta gurunya. Panji Aprianto melaporkan untuk NET. Anak sekalian, sampai sini saja pembelajaran IPS hari pertama ini. Mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Kamu lihat videonya, kamu jawab 3 soal ini. Ya, nanti jawabannya boleh kertas lembar, boleh di buku, kamu langsung japri ke WA Bapak. Ya, nah sekalian, sampai sini saja hari pertama kita belajar IPS. Sampai jumpa lagi di PJ berikutnya, di materi yang berikutnya pula. Sampai jumpa lagi di PJ hari berikutnya anak sekalian. Sukses selalu, sehat selalu, dan harus fokus konsentrasi. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.